Kono ha cakap kita ni Malaya teh betul ke? Mohon maaf ya, videonya saya stitch. Ini adalah salah seorang TKW yang mempunyai hubungan dengan orang Bangladesh. Askal sudah sampai Indonesia. Osaka ya. Selingkuh sama siapa nih? Selingkuh sama orang Bangladesh, Miss. Dan hubungan kami itu udah 5 tahun berjalan, Miss. Seperti mana Anda menggunakan ungkapan Malaides untuk menghujat negara kami? Niat menjatuhkan nama Malaysia dengan sebutan Malaides, tetapi Indonesia yang kena mental. Banyak warga kita yang berkapal dengan abang-abang bawang Indodesh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi para sahabat dan teman-teman dengan Mas Farhan. Gimana kabar-kabarnya? Semoga kalian semuanya sehat-sehat saja. Yang baru bergabung di videonya Mas Farhan, terima kasih banyak-banyak yang sudah setia menonton di channel ini. Saya doakan semoga kalian semua dimurahkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, dijauhkan dari malak bahaya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, para sahabat dan teman-teman, di video kali ini Mas Farhan akan nge-reaction beberapa video yang sudah di-tag di TikTok Mas Farhan tentang wanita Indonesia yang datang berkunjung ataupun berlibur berturis ke Malaysia. Mereka dengan terang-terangan mengatakan terpaksa datang ke Malaysia yang katanya negara muslim, katanya para sahabat. Ini mbaknya ini para sahabat, ibu-ibu ini mencari keburukan Malaysia. Kalau nak berlibur, berlibur sahajalah, tak perlu mencari keburukan negara orang macam itu. Padahal kalau kita tengok para sahabat, banyak warga kita ataupun TKW perempuan-perempuan kita yang bergaul dengan abang-abang bawang macam itu para sahabat, yang kurang lebihlah orang-orang hitam lah macam itu para sahabat. Bahkan ada sebutan di media sosial, melainkan mereka mengejek Malaysia dengan sebutan Malaides. Layakkah disebut Malaides hanya menampung pekerja dari Bangladesh para sahabat? Sedangkan perempuan kita, perempuan Indonesia, mereka banyak kawin dengan orang-orang Indodesh ini para sahabat. Makanya layak dipanggil Indodesh. Bahkan banyak orang Indonesia pun yang nak pindah ke Malaysia. Dan para sahabat penasaran seperti apa videonya? Kita simak sama-sama. Apa-apa benda boleh komen di bawah, asal jangan bergaduh. Kita tonton sama-sama. Let's go. Kalinya saya ke Malaysia. Terpaksa ke Malaysia. Jujur sih, sebelum saya ke sini saya kurang suka gitu ya. Kurang Karena suka. Mungkin lebih fanatik gitu dari Indonesia. Tetapi ketika saya sampai di sini, ya anggapan saya itu kurang tepat. Karena di sini ini ternyata lebih bebas. Negara kita jauh lebih bagus deh. Karena di sini ini terlalu vulgar. Saya mau tunjukin isinya yang di sini. Ini masih sore loh guys. Di sini masih jam saya 8:30 Indonesia. Tapi di sini 9:30. Saya mau tunjukin di belakang saya ini ada 3 cewek. Tuh lihat. Mereka terang-terangan. Ini di Bukit Bintang. Ini bukan orang Malaysia ini, orang Thailand, orang Vietnam, bahkan ada daripada negara kita, orang Indonesia. Saya dulu berpikir bahwa yang buat macam itu ini lebih alim gitu ya dari Indonesia. Ternyata saya salah besar di sini. Dari tadi saya nemuin banyak cewek-cewek gitu menjajakan dirinya terang-terangan sore-sore lagi. Lihat tuh di belakang saya. Di belakang saya. Kasihan ya. Ya inilah pandangan saya yang kurang pas tentang Malaysia. Bu, kalau tujuanmu ke Malaysia untuk jalan-jalan atau untuk pelayanan, fokus ke tujuanmu. Jangan ngurusin hidup orang lain. Yang penting tidak merugikan Anda. Mohon maaf ya, videonya saya stitch.
Ini adalah salah seorang TKW yang mempunyai hubungan dengan orang Bangladesh. Saya tidak ada maksud untuk mengkritik mbaknya, dan saya pun tidak iri. Saya cuma mengingatkan, jangan terlalu mengumbar kemesraan di media manapun. Kamu mau memiliki cowok orang Bangladesh, orang Indonesia, itu hak kamu. Tapi ada satu hal yang harus kamu ingat. Ada beberapa banyak kasus hubungan wanita Indonesia dan Bangladesh yang berakhir tragis. Salah satunya sampai merengut. Kalau si wanita itu ditinggal lalu dimanfaatkan, mungkin sudah banyak ya. Bahkan ada yang sampai punya anak lalu ditinggal, itu sudah banyak kasusnya. Untuk kalian para TKW, kalian kerja di negara orang, tidak mempunyai keluarga dekat, bahkan memiliki sahabat pun susah karena kalian sibuk bekerja. Jadi saran saya, berhati-hatilah jika berhubungan dengan orang luar. Kita tidak tahu jika mereka cemburu, apa yang terjadi dengan nasib kita. Jangan sampai hal tersebut merugikan kita, apalagi kalian tidak mempunyai keluarga di sana. Dengan siapa kalian harus mengadu? Dengan siapa kalian harus meminta tolong? Gak mungkin kalian meminta tolong dengan majikan. Gak mungkin majikan kalian tolong kalian. Majikan kalian gak akan peduli. Percayalah, majikan kalian hanya ingin tahu pekerjaan kalian selesai. Di luar dari itu, mereka nggak akan peduli. Untuk semua para TKW, jika kalian ingin membahagiakan keluarga kalian di kampung, hindari berhubungan dengan orang luar. Biarkan kalian mencari rezeki untuk keluarga kalian. Fokuslah bekerja, fokuslah mencari nafkah. Nasihat ini untuk kepentingan kalian juga. Saya tidak mengatakan semua TKW itu buruk, tapi pesan ini untuk semua TKW yang bekerja di luar negeri. Lindungi dirimu dari hal-hal yang merusak dan merugikan. Malaysia. Gak ada yang nyangka kalau aku akhirnya bisa pindah sekeluarga Orang Indonesia ke pindah ke Malaysia. Itu memang bagian dari mimpi aku dulu beberapa tahun yang lalu, walaupun aku memang udah pernah kerja di company asal Malaysia beberapa tahun lalu juga. Kemudian aku berhenti dan akhirnya aku menikah. Dan dulu juga aku tuh selalu optimis kalau aku pengen banget one day bisa pindah ke luar negeri. Minimal paling gak aku punya cerita untuk anak aku suatu hari nanti. Tapi ternyata malah aku bisa bawa anak aku untuk pindah dan tinggal di luar negeri. Ya memang sih masih dekat dari Indonesia, tapi mungkin di sini juga akan menjadi awal mula perjalanan panjang kami, entah nanti akan dibawa kemana, rezekinya oleh Allah. Bali, siapa sih yang nggak tahu Bali? Dan siapa juga yang nggak mau tinggal di sana untuk slow living di sana? Iya, aku udah pernah tinggal di sana. Di sekeluarga, tapi sepertinya nasib kurang baik itu menimpa kami, ditipu oleh teman sendiri, kemudian ada kasus ketidakadilan yang menimpa kami, terutama untuk anak aku. Akhirnya anak aku sampai sakit parah dan berat badannya susah sekali naik, dan aku juga yang pasti di saat itu lagi menyusui juga tertimpa sakit gara-gara hal itu. Pokoknya bikin trauma deh tentang Bali itu. Bukan sama tempatnya, tapi orang-orangnya, perlakuannya. Jadi aku berharap ketika aku di Malaysia mungkin aku bisa mendapatkan hal-hal yang baik. Sesimpel paling nggak aku tahu kalau hukum itu tetap ada dan selalu adil. Ya, itu sih harapan aku. Paling nggak aku bisa memulai hidup baru aku yang baik di sini, dan ya, disinilah kami semuanya bermula, dan semoga awal mula ini akan menjadi hal yang baik untuk ceritaku sepanjang hidupku. Aska sudah sampai Indonesia. TKW beranak Bangla Saka, yang ya, berhasil pulang. Saka, La ilaha illallah. Aska. Jadi sudah sampai. Dulu ini ya, ke sini aja. Ikut troli ya. Ini, buangin. Dan yang isot. Orang ini sukses di luar negeri, dilarang netizen buat balik ke Indonesia. Jadi gini, ada akun IG bernama Teresa Learn yang membagikan sebuah video kalau temannya yang bernama Mocha ini bisa dibilang cukup sukses di luar negeri karena berhasil menjadi seorang AI arsitek perusahaan Nvidia. Bahkan sebelum direkrut Nvidia, Mocha ini sempat juga join ke Meta sebagai salah satu tim pengembang AI. Nah, mungkin karena tujuan kesuksesan dia ini sudah tercapai ya, dia punya satu mimpi lagi nih, ingin kembali ke Indonesia dengan memperbaiki sistem edukasi negara ini. Tentu sangat respect ke bro Mocha ini ya, dengan kesuksesannya tersebut dia masih tidak melupakan tanah air. Bahkan dia juga bicara ingin membimbing anak-anak Indonesia. Tapi, melihat kenyataan di negara kita ya, tentu itu bisa menjadi pilihan yang buruk. Dari komentar-komentar netizen saja sudah banyak yang menyuruh bro ini untuk tetap di luar negeri. Seperti komentar, please gak usah kembali, maju berkarya di sana saja, jangan bang nanti di penjara, jangan lihat Nadiem Makarim contoh nyata.
Memang kalau kita ingat-ingat ya, Nadiem Makarim yang sudah sukses di luar negeri, dia mencoba kembali ke Indonesia untuk memajukan negara ini. Malah dituduh korupsi tanpa bukti yang jelas. Padahal dia ini sudah berhasil kerja sama dengan Google, mendirikan Gojek yang sekaligus membuka jutaan lapangan pekerjaan. Ini secara tidak langsung menunjukkan kalau rakyat kita sudah kecewa dengan hukum yang ada di negara ini. Melihat kenyataan kalau orang-orang pintar di negara ini itu dibenci oleh penguasa-penguasa yang sepertinya takut kalau rakyat kita ini pintar. Sekitar 8.000 WNI ajukan permohonan untuk melepas status kewarganegaraan Indonesia. Ini menarik nih. Kok banyak banget orang nggak mau jadi WNI lagi? Masa iya jadi WNI nggak enak? Nggak mungkin lah. Nggak mungkin. Tapi faktanya memang selama 5 tahun terakhir ada sekitar 8.000 orang yang request buat copot status WNI-nya. Ada yang lakuin ini karena pekerjaan, pendidikan, dan juga ningkatin kualitas hidup. Pada pindah ke negara kayak Singapura, Australia, Jepang, dan sebagainya. Semua bisa kamu baca di artikel Tempo yang ini. Selain itu juga ada berita ini nih. Ramai WNI pindah ke Jepang jadi supir bus dengan gaji 50 juta per bulan. Tadinya saya pikir hoax nggak sih ini? Ternyata ini beneran. Bisa kamu cek di video Kompas yang ini. Intinya di Jepang itu lagi butuh tenaga kerja. Kekurangan supir mereka. Karena banyak supir di sana yang udah pada tua. Makanya ada beberapa WNI yang jadi supir-supir di sana dengan gaji sekitar 50 juta. Saya lihat berita-berita kayak gini tuh happy. Karena ada saudara kita yang hidupnya alhamdulillah di sana. Tapi jujur li, di dalam hati ada suara. WNI ya? Nah, bukan cuma Jepang. Soalnya ada juga berita ini. Kaget, gaji supir bis di Singapura tembus 60 juta. Nih gaji supir bus aja segitu. Apalagi gaji pekerjaan lain. Nih lumayan jauh kalau dibanding sama UMR kita yang sekarang. Tapi kita nggak perlu ngiri. Karena rezeki masing-masing udah diatur. WNI juga pasti banyak lah kelebihannya. Jadi kita harus bersyukur. Karena masa iya jadi WNI nggak ada kelebihannya? Nggak mungkin lah. Nggak mungkin. Lihat di komen. Hidup cuma sekali malah jadi WNI. 8.000 WNI akan bahagia. 19 juta WNI bertanya bagaimana caranya. Selamat untuk 8.000 orang beruntung itu. Kalau menurut kamu gimana? Saya mau denger pendapat kamu. Pengumuman kanggo warga Facebook Pro. Dirjen Padat. pajak pastikan pengguna MD Pro kena pajak penghasilan. Kalau belum monet dihitung ngutang. Kapokmu kapan gue? Ngonten urung karuan monet wis dihitung ngutang ya kan? Kita berusaha dengan kemampuan sendiri, dengan tekad-tekad bakat-bakat sendiri ya kan? Ngonten kuwi ngono tuku paketan yo nganggo duit-duit dhewe, bayar wifi yo nganggo duit-duit dhewe, tuku HP duit-duit dhewe, tuku tripod nganggo duit-duit dhewe. Saiki giliran berpenghasilan ketok entuk duit, wis geger wong duran geger ya kan. Ki mbok yao sekali-sekali sepisan-sepisan diurusi. Kuwi pajak wong gede-gede kuwi wis dipenuhi kabeh apa urung? Termasuk pejabat-pejabat sing duwe mobil mewah. Ingat ya, ije ono lho pejabat-pejabat sing nunggak pajak mobile. Eling apa ora? Kan gak suka aku ngono iki. Mosok sing diulik-ulik rakyat cilik, terus rakyat cilik iki baru merangkak-brangkang pengen golek duit ya kan. Urung dikei monet wis mbok hitung ngutang. Karepmu piye lho aku takok? Kene iki arepe nggo mangan sak bendina wae bingung. Sing arep dienggo badhok sesuk ki lho bingung. Ki enek meneh ontran-ontran Facebook Pro ngutang. Penghasilan dipajak. Kalau wong gede-gede, pejabat-pejabat sing gede, pajak mobilnya wis teratur apa urung? Aku takok. Ora terima pajak mobil, pajak tanah, pajak rumah kuwi ya. Jajal diulik-ulik kuwi wong sing gede-gede. Aja wong cilik-cilik terus sing diulik-ulik. Otak dipakai dong ya, diseimbangkan ngono lho kanan dan kiri tuh. Gak suka aku. Bagaimana rakyat Indonesia bisa maju? Lah nek sithik-sithik pajak. Rakyat arep nggo badhok bingung kok pajak ae lo, gak suka aku. Boleh nggak minta solusinya ya, Miss? Boleh, tentang apa? Miss, saya TKW Singapura. Miss, bener-bener ini mungkin kesalahan saya. Gimana ceritanya ya, Miss? Nggak tahu. Ini nggak pantas diceritain kayaknya, Miss. Kalau tidak pantas diceritain, sebaiknya jangan diceritain. Karena di konten ini saya tidak ingin membongkar aib siapapun. Saya juga tidak ingin menjatuhkan siapapun. Jika kamu rasa tidak pantas untuk disampaikan, jangan disampaikan saya. Karena nanti akan jadi masalah baru. Ini emang apa ya? Menyangkut diri saya sendiri, Miss. Diri saya sendiri. Tapi saya juga mungkin berdosa banget sama suami saya ya, Miss ya.
Maksudnya kenapa? Ada apa? Saya pergi ke Singapura, niatnya kan buat kerja ya Miss, buat bantu anak-anak. Emang saya bantu Miss semuanya, tiap bulan saya kirimin duit semuanya buat keluarga saya. Tapi saya juga melakukan di sini perselingkuhan Miss. Hah? Saya di sini selingkuh Miss. Gimana bisa ngelupainnya? Saya pengen ngelepasin semuanya itu Miss. Saya pengen ngelepasnya Miss, tapi saya nggak bisa. Maksudnya selingkuh sama siapa nih? Selingkuh sama orang Bangladesh Miss. Dan hubungan kami itu udah 5 tahun berjalan Miss. Oke, terus? Saya sekuat tenaga, saya pengen melepasnya lah Miss. Tapi gimana caranya Miss? Apakah saya harus meninggalkan negara Singapura baru bisa lupa semuanya? Atau saya bertahan di sini karena majikan saya sudah merenew kontrak saya sampai tahun 2028 Miss. Tapi kamu bahagia kan dengan selingkuhanmu? Iya sih Miss, alhamdulillah bahagia. Karena kita tuh tidak memfokuskan. Nah, itu dia para sahabat dan teman-teman, video yang sudah kita simak bahwasanya ada ibu-ibu daripada Indonesia yang melancong ke Malaysia. Ini memang kalau nak melancong sajalah, tutup mata lah macam itu. Kebanyakan orang yang kerja semacam itu yang ditangkap masuk di TV-TV berita Malaysia pun, di RTM macam itu para sahabat, ataupun di Astro TV, kebanyakan ini warga asing. Bahkan warga kita, warga daripada Indonesia pun termasuk, sahabat. Banyak aku tengok di dalam video ataupun di TV-TV yang disiarkan di TV Malaysia. Ini seperti halnya jual semacam itulah, nak cepat kaya macam itu. Tapi buat ibu-ibu yang melancong ataupun rekan-rekan daripada Indonesia, tutup mata lah saja macam itu. Kebanyakan jangan mengusik tentang kesibukan negara orang macam itu. Kita sibuklah negara kita sendiri macam itu para sahabat. Di Indonesia sekarang banyak orang yang nak berpindah warga negara macam itu. Contohnya dari saking susahnya kehidupan, gaji yang kecil di Indonesia dan pajak yang mencekik masyarakat, itu yang menjadi penyebabnya para sahabat. Dan kerja tak sesuai dengan gaji macam itu. Dan kalau kalian mengatakan Indonesia ini yang mengatakan di media sosial dengan sebutan Malaydesh untuk menjatuhkan Malaysia, para sahabat, kalian tak tengok banyak wanita pekerja perempuan daripada Indonesia di Malaysia ataupun Singapura ataupun di Taiwan, banyak yang kupu-kupu dengan abang-abang jano, abang-abang bawang macam itu. Bahkan abang yang tadi itu menasihati, jangan kalian termakan apabila banyak sudah yang yang kehilangan ininya macam itu, para sahabat. Banyak kan kasus-kasus semacam itu kan. Jadi kalian hati-hatilah macam itu. Jangan kalian niat menjatuhkan negara orang dengan sebutan Malaydesh, malah kalian yang kena mental. Mungkin videonya sampai di sini para sahabat dan teman-teman. Apabila ada kata benda yang silap, Mas Farhan minta maaf sebesar-besarnya. Mohon dibenarkan di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.